Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Nistasari. Akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita stres ya, baik dari lingkungan rumah, misalnya nih kalau yang punya pembantu atau ART-nya lagi pulang. Jadi ibu pastinya stres ya karena pekerjaan menumpuk, pekerjaan rumah tangga maksudnya. Atau misalnya anak lagi sakit atau suami lagi sakit, tentunya kita sebagai keluarga juga ada stres atau khawatir. Kemudian misalnya lagi nih banyak sumbangan sedangkan uang lagi bokek-bokeknya itu juga bisa menimbulkan stres. Nah, stres yang dari lingkungan sekolah bagi kamu yang pelajar bisa dari ujian, bisa dari teman-teman yang melakukan bullying misalnya, atau bisa jadi karena lingkungan baru yang membuat kita stres. Apalagi sekarang kan anak-anak lagi pada masuk ya, pada masuk sekolah, awal-awal masuk sekolah tentunya mereka menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda dari sekolah sebelumnya. Dan itu tentu saja menimbulkan sedikit stres pada mereka. Karena itu peran dari orang tua yaitu selalu ada di samping mereka untuk mendengarkan segala keluh kesah mereka dan memberikan solusi. Gitu ya. Kemudian di tempat kerja misalnya apa ya? Misalnya lagi hektik nih, lagi ada deadline misalnya hari Kamis harus sudah selesai sedangkan pekerjaan masih banyak banget, tentunya itu bisa menimbulkan stres. Atau misalnya kalau kantornya ada di lingkungan yang lalu lintasnya padat, ketika pulang dari kantor keluar lingkungan kemudian lalu lintas melihat lalu lintas yang padat itu juga bisa menimbulkan stres, teman-teman. Jadi banyak banget yang menimbulkan stres. Kalau kamu, apa yang bisa menimbulkan kamu stres ya? Yang membuat kamu stres? Coba tulis di kolom komentar. Nah, sebenarnya tidak semua stres itu menimbulkan reaksi yang negatif. Karena sebagian orang bisa mengelola stresnya dengan baik sehingga bisa bereaksi terhadap stres tersebut dengan positif. Misalnya, kalau misalnya gini, dapat nilai ujian yang rendah, jadi kita lebih termotivasi besok untuk lebih banyak belajar lagi supaya dapat nilai yang lebih bagus lagi gitu. Tapi ada juga yang reaksinya malah negatif, jadi karena dapat nilai yang kecil jadi malu, kemudian nangis, kemudian malah mendep di kamar, nggak mau makan, seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali gejala-gejala stres yang mungkin teman-teman atau anak teman-teman alami atau saudara kita atau sekeluarga kita mengalami, tapi kita tidak menyadari bahwa mereka sedang stres gitu. Kadang-kadang orang yang stres itu tidak selalu mengeluarkan unek-uneknya, tetapi mereka menyimpannya di dalam. Nah, itu sebenarnya lebih berbahaya lagi. Kalau mereka bisa mengelolanya dengan baik, ya alhamdulillah akhirnya mungkin mereka akan bisa keluar dari stresnya tersebut. Tetapi ketika mereka tidak bisa mengelola dengan baik, itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan baik psikis kayak gitu ya teman-teman, atau gangguan-gangguan sosial lainnya. Dan mungkin akhirnya kita jatuhnya, misalnya nih anak punya stres nih di sekolah, terus akhirnya dia nggak mau sekolah, kita akhirnya malah menyalahkan anaknya, kenapa anak ini nggak mau sekolah, dimarah-marahin lah. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu ditanya dulu, mungkin penyebabnya ada suatu hal yang membuat dia tidak mau masuk sekolah, yang menimbulkan dia stres dan menimbulkan dia malu atau enggan atau nggak nyaman untuk bersekolah lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang harus bijak sebagai orang tua, sebagai anggota istri ya, sebagai suami. Sama-sama kita belajar ya, karena saya pun masih belajaran. Banyak sekali hal-hal yang masih kurang banget dan perlu kita perbaiki. Nah, sebenarnya apa sih gejala-gejala stres dan bagaimana cara untuk mengatasi stres? Itu nanti kita akan bahas di session kedua ya. Terus tonton channel YouTube Dian Nistasari. Jangan lupa share, like, and comment, kemudian subscribe ya. Dan terus setia. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.